这一件就你的啦，这个就你的。太好了。这个都是给你。Ada yang ini nggak berat jaga dia mah. Tapi dia kayaknya nggak cerewet ya, nggak yang banget. Kamu harus ini itu harus ini nggak yang cerewet gitu, nggak yang merintah dia mah. Kikuna waya cuman ha. Má lại bác đi. 20几公斤啊？对啊聊聊来bác đi. 20几公斤啊，听起来都挺活呀。哇，你还会走路哦？可以走路吗？可以啊。大妈几岁了？阿妈76岁，76。加倍栽76。掂啦，你掂啦。你个国语敢听有？中介啊。中介。哦。他说也挺我都了解的。客厅别爱提啊。那时候我们就搬一个过去那边啊，他那个看护他就是睡一个啊，哎，这是两片的这里，把它拆开。我在你弄到光怪我不明白。在这里。哦。这个电话要他自己一个人在这里吗？哎呀，我可以找工嘛，哦，她老公也在这里，也在台湾。对啊。哦。这8年。在台湾吗？在台中上班。对。等一下签名我一起。那你不是这签名是我吗？那你就给他签上去。啊，这是签名哦。对呀，没关系，跟他写后面就好了。好，我写。哎，后面这边签个名，其他的我补了。我知道。这边签名，其他我补。啊，你来这里多久了？3年多。3年多。对。哦。啊，来的时候会不会讲中文？不会啊，但是我会慢慢学啊。可以走路，可是要帮他扶。对，帮忙有空，你先把阿嬷弄好。对，而且把阿嬷顾好，你先跟阿嬷熟哦。你要把阿嬷，知道吗？就是像阿嬷相信你，哦，知道哈，让阿嬷相信你可以。做什么事情，阿嬷你都把阿嬷弄好之后，再来做一些这些打扫。你在那边吃什么？吃饭。跟他们一起吃。跟他们一起吃，但是我是只给阿姨吃而已。我们2个，但是我老板自己买的，因为他加班那么晚回来。哦，他自己买，啊，你是煮给我跟阿姨而已。跟阿姨吃。好。哦啊，所以那你会煮菜吗？不会煮菜的。你会煮菜，但是也不太厉害。哦，不太厉害了。哦，好。那我们就是刚开始就是去买来吃就好了。等慢慢来，慢慢来。就是我们家就是很简单，就是像你这样子，就是那厨房我只有放假才会煮饭，那平常我回来会比较晚。今天算是比较早。可是阿嬷她吃得很早哦。吃得很早，早上6点，然后中午11点半，26，晚上大概5点，4点多5点，你再去买给阿嬷吃啊。我们会这里知道吗？不知道。没有来过，我都很少闻了。你看就是在1楼跟2楼就好了。你也不要上3楼，3楼是我们的，是你们的，我们的。4楼是我小孩的啊，我到时候会再跟你说。你先在1楼跟2楼这样子，然后公共区域的部分，那就是就是基本上阿嬷先弄好，然后弟也就是阿嬷那边帮阿嬷洗澡，知道。让阿嬷洗澡洗头，然后阿嬷如果睡觉的时候，她要起来要扶她起来。阿嬷没有力气，对，有时候然后洗头啊，帮阿嬷洗头洗澡。阿嬷很爱干净，阿嬷很爱干净，衣服都要用手洗，所以你就帮她稍微洗一下就好了。然后浴室。他要就是要擦干，他怕滑倒，对啊，所以你用抹布把它对，把它擦干。他不会啦，就你对他好，他就对你好。你什么事都可以吗？还是可以啊，但是现在我们都没有开火都没有在煮。以前请那个2个来，我们没有在煮啊，我们弄去买的。没有在开火。开火你听懂吗？开火是煮菜的开火。开火是大意的吗？开火是煮菜的。大意吗？大意还是国语的？
Thái có Thái hồ là Thái chai厉害，会讲台语，会讲国语。慢慢写，来到写就紧，写到话就紧。讲清楚，越清楚。讲话很好讲。哦。Assalamualaikum. Alhamdulillah, kemarin tuh aku pulang kemalaman guys, sekitar hampir jam 8 ya. Terus aku langsung bantuin buat mandiin Ai dan beresin berluannya kakek. Dan ini aku ada waktu sedikit buat nerusin gimana tentang proses pindahan aku. Jadi buat teman-teman yang tanya Mbak Awe kok jadi pindah, terus Mbak Awe kenapa kok nggak ngejagain Ai kayak gitu. Jadi berkas aku itu udah diurus, udah dalam proses itu udah ada 2 minggu lebih kayak gitu. Terus apalagi aku udah cek lokasi majikan kayak gini, ya berarti memang aku harus pindah kayak gitu. Jadi nggak bisa ya kita misalnya nggak jadi pindah terus balik lagi ke sini kayak gitu tuh nggak bisa, karena semuanya tuh ada tertulis. Aku juga udah terlanjur tanda tangan putus kontrak, majikan juga udah tanda tangan putus kontrak. Jadi kalau di Taiwan seperti itu ya, untuk prosesnya itu semuanya ada hitam di atas putih. Bisa pun majikan harus mencabut dan itu juga butuh waktu. Nah, waktu aku untuk nganggur kayak gini tanpa majikan kayak gini itu nggak bisa lama-lama. Dan kenapa aku masih di sini? Karena majikan sangat-sangat baik guys. Jadi majikan aku tuh nggak ngebiarin aku kalau belum dapat majikan yang baru itu di luar. Kan biasanya itu ada yang dititipkan agensi, nanti kita juga akan bayar biaya lagi. Nah, majikan sangat-sangat berbaik hati. Aku masih ditempatkan di sini, masih dikerjakan sesuai, masih dibayar, dikasih tempat tidur, dikasih tempat apapun sambil nunggu majikan baru. Jadi majikan yang baru udah oke, aku langsung cabut dan pindah kayak gitu. Karena kebanyakan yang mbak-mbaknya itu pasti nungguin di agensi, terus cari tempat yang lain kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi di sini aku masih bisa bekerja guys. Jadi tiap harinya aku masih dibayar sama pihak majikan. Segitu baiknya majikan. Terus yang tanya terus gimana Take, terus Ai kayak gitu. Jadi karena semuanya udah terlanjur, mereka tetap pada pendiriannya. Jadi nggak akan ambil PMI, pekerja Indonesia, tapi mereka akan tetap ambil part time. Kemungkinan sih majikan aku akan nabung, jadi tabungannya ini bisa untuk nanti masa depan mereka berdua, Ai sama Take. Makanya kenapa kok nggak mau ngeluarin biaya yang banyak, itu kemungkinan sih, tapi aku nggak tahu pastinya. Pertanyaan selanjutnya yang teman-teman itu penasaran, gimana sih Mbak Awe kok majikan pertama ya kemarin ya waktu ceklok, majikan pertama itu orangnya baik banget, royal, juga punya 2 istri, dia punya 3 anak. Terus untuk istri yang kedua aku kurang tahu karena kemarin nggak ketemu juga. Aku cuma tahu dari istri yang pertama ini, aku taunya dia itu ngelahirin 3 anak. Aku juga bingung guys, makanya kalau kita nggak ketemu ya aku nggak berani kayak nerka-nerka mereka ngomong apa, ya udah tak transkrip sebisanya aku, khusus ngejaga 3 anak kayak gitu. Tapi aku masih dibantuin sama istrinya, jadi aku nggak ngerawat sendiri gitu. Dan jika kemungkinan aku miopanva atau aku nggak bisa kewalahan buat ngerawat 3 anak maksudnya 3 anak itu aku akan temenin lagi. Jadi majikan aku tuh bakal ngambil orang Indonesia lagi. Tapi yang namanya kita kerja satu atap sama pekerja ya PMI lain tuh kurang enak, pasti ada perselisihan pendapat kayak gitu. Jadi aku bilang sama agensi aku, misalkan nanti ada PMI yang lain, kayaknya aku mundur gitu. Jadi aku nggak mau kerja satu atap sama pekerja Indonesia yang lain gitu ya, bukan karena apa-apa sih, tapi lebih menghindari hal yang enggak. Namanya PRT itu lebih enak satu rumah tuh satu pekerja gitu. Perbedaan pendapat pasti ada, itu pasti ada. Dan majikan aku kemarin itu telepon agensi aku, katanya udah serak sama aku, dia bilang Pai tuh Mang Isya kayak gitu. Terus untuk majikan pertama mungkin beratnya dijaga anak. Jadi aku pribadi itu lebih baik kerja berat tapi dihargai oleh majikan daripada kerja ringan tapi kayak ya serba ada aja yang kurang. Jadi menurut aku kerja berat tuh nggak masalah guys, karena aku udah
udah terbiasa kerja jagain 2 modal mantu seperti yang kalian lihat, itu aku udah enjoy banget. Jadi kita kan belum tahu nih ke depannya, karena aku juga ada perjanjian misalkan aku nggak betah aku bakal pindah kayak gitu, minimal sih 3 bulan. Jadi aku jalanin dulu apa nanti keputusannya. Terus untuk majikan yang kedua nih, majikan yang kedua itu masih ada Mbak Indonesianya. Terus juga gimana ya, aku kurang sek karena dari yang nomor 2, bukan karena nggak boleh masak daging dan lain-lain sih. Kalau itu aku bisa, biasanya beli online bisa gitu kan ya kayak biasanya. Tapi kalau misalkan kita datang udah kayak suasananya itu kayak nggak welcome, itu menurut aku sih nggak aja gitu loh. Terus yang ketiga itu majikannya itu lebih ke oke lah, ya, lumayan ya, baik kayak gitu. Tapi cuman amannya itu tuh udah kayak enggak karena katanya sih sebelumnya mbaknya sebelumnya aku itu tuh suka marah-marah gitu, terus galak banget orangnya. Jadi ke aku tuh katanya kamu di sini nggak boleh nyuri ya, kamu di sini udah mikir yang macam-macam. Jadi kayaknya enggak deh gitu. Jadi aku nyari orang yang benar-benar kita datang orangnya welcome. Kedua, kita datang dia tuh langsung kayak ya menghargai apa yang kita omongin. Jadi kalau kita udah tahu nih ya sifatnya orang, kalau kita ngomong aja mereka ngehargain, padahal ngomong cuma 1-2 detik kayak gitu, berarti orangnya baik guys. Cuma ya aku nggak tahu sih kedepannya seperti apa. Tapi di sini sih di hati aku cocoknya sih ke majikan yang pertama gitu, karena majikan pertama tuh langsung cocok sama aku dan langsung telepon agensi aku mau anak ini nih buat ngejagain anak-anak aku kayak gitu. Kayaknya anak ini tuh telaten gitu. Jadi bukan karena dia kaya sih ya sebenarnya, karena kaya ataupun sederhana apapun itu nggak jadi masalah. Padahal kalian juga tahu kan rumahnya besar banget, itu pasti juga capek banget. Kalau mereka menyediakan pekerja buat ngebersihin rumahnya, ya kita iyain aja, tapi kita tetap masih bantu-bantu. Aku sih gitu orangnya. Jadi lihat nantilah ya, kalau kita ada waktu buat ngebersihin kita bisa ya kita bersihkan. Tapi kalau kita repot sama anaknya ya berarti ya memang calon majikan aku tuh lebih paham, ternyata memang repot juga ngejagain 3 orang kayak gitu. Ya aku terima kasih buat temen-temen yang mungkin di vlog sebelumnya juga banyak banget ya yang komen ini itu dan lain-lain. Aku makasih banget untuk masukannya dan apapun itu tanggapan kalian. Intinya bekerja di Taiwan itu tidak segampang itu ya. Kita tinggalin rumah, habis itu kita pergi terus kita balik lagi tuh nggak bisa gitu. Jadi semuanya tuh ada hitam di atas putih. Kalau kita udah tanda tangan, apalagi udah diproses, itu akan susah untuk kembali ke sini gitu. Jadi untuk Ai sama Take sebenarnya sangat-sangat kecewa dengan kayak gini ya. Cuman aku tahu sekarang kondisinya masih repot seperti ini. Aku juga masih bantu-bantu apa yang bisa dibantu dengan keadaan berkabungnya kakek. Dan insya Allah besok pagi jam 9 itu acaranya kremasi kakek. Semoga lancar ya guys ya acaranya. Aku minta doanya. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin aku, yang dari awal aku ngejagain Ai, terus aku sampai ngejagain 2 orang, dari kakek yang masih kurus, gemuk, terus sampai akhir kakek sakit-sakitan dan sekarang kakek meninggal pun aku tetap masih setia di sini gitu. Jadi bagi aku keadaan majikan apapun itu nggak masalah. Yang penting kita tuh kayak kerja itu ya bisa dihargai, terus kita kerja juga nyaman, karena kenyamanan juga itu nomor 1 gitu sih. Kerjaan berat tuh nggak jadi masalah, yang penting tuh majikannya guys. Itu kunci kita kalau mau cari majikan baru gitu sih. Oke lah, aku mau lanjut, nggak enak juga di belakang terus. Besok semoga acaranya kakek kremasi itu lancar. Aku minta doanya ya, keadaannya masih seperti ini, dan maafin aku masih belum bisa syuting Ai, Take kayak gitu. Keadaan kayak gini aku nggak berani, bukan karena viewers aku mau nyuting kayak itu, enggak. Terus jadi aku masih bisanya ya nyuting aku sendiri kayak gini. Nah memang acara cek vlog ini itu mendadak guys. Jadi aku pagi ditelepon agensi, sorenya langsung dijemput kayak gitu. Agensi aku tuh baik. Terus buat teman-teman yang tanya di Taiwan tuh bisa berangkat atau belum, di Taiwan tuh katanya masih belum bisa berangkat ya gitu. Jadi buat teman-teman siapin mental aja, karena kita nggak tahu kedepannya itu di majikan tuh seperti apa gitu sih. Itu masukan dari aku. Oke, aku mohon doanya semoga nanti majikan aku tuh calon majikan aku baik, terus semoga aja dilancarkan segala urusannya, dan semoga aja aku
di sana masih bisa bikin konten kayak gitu. Misalkan nanti aku nggak bisa, ya aku nggak akan bikin konten gitu. Jadi bisa kangen sama aku, sama keseharian aku yang baru mungkin ya. Tapi ya semoga aja kita masih tetap bisa bikin dengan suasana yang baru. Oke, aku makasih buat teman-teman. See you next time. Thanks for watching dan bye bye. Makasih guys ya buat teman-teman yang udah ngasih saran, dan pokoknya makasih banget. Assalamualaikum, bye bye.